Ya, untuk kemajuan daerah ataupun kota, tentunya program-program yang sudah dicanangkan ini butuh dukungan dari berbagai pihak. Dan salah satunya adalah tim penggerak PKK Kota Tebing Tinggi yang juga mendukung berbagai program yang ada di Kota Tebing Tinggi. Dan untuk itu di Talks with Kominfo kita bakal ngobrol bersama dengan tim penggerak Kota Tebing Tinggi, tim penggerak PKK Kota Tebing Tinggi. Tepuk tangan dulu boleh Bu? Karena ini narasumbernya beda, perempuan semua, jadi merasa paling ganteng sendiri. Dan sudah hadir juga tentunya Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tebing Tinggi, ada Nyonya Hajia Susmirawanti Manirdian Saragi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, tugas lancar Bu? Alhamdulillah. Iya, ini Bapak di mana Bu? Di luar kota. Di luar kota ya, tetap dengan tugasnya masing-masing. Masing-masing. Dan hadir juga Ketua Bidang 4 Tim Penggerak PKK Kota Tebing Tinggi, ada Dr. Yanti Triratna. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Kabar baik, tetap tersenyum ya Bu ya. Insya Allah. Walaupun banyak nih kayak yang mau dipikirin untuk program-program ini. Dan narasumber kita yang ketiga ada Nyonya Anastasia Marwansyah, merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rambutan. Ya gimana Rambutan aman Bu? Aman ya. Hari ke Ibu Ketua dulu nih Bu. Walaupun kita nanti bakal ngobrolin mengenai satu program yang luar biasa itu IFATES, tapi kita pengen tahu dulu nih sebenarnya PKK itu apa sih Bu? Walaupun apa ya di telinga kita itu udah nggak asing PKK. Nah PKK itu apa nih Bu? Jadi PKK itu sebuah gerakan kemasyarakatan untuk bertujuan memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk membangun masyarakat yang lebih maju, sejahtera, mandiri. Oke. Dan ini tanggung jawab yang cukup berat juga ya Bu. Sehat juga. Untuk programnya sendiri apa nih Bu yang ada di PKK ini? Apalagi kan berhubungan dengan perempuan. Salah satunya untuk program yang saat ini khusus untuk perempuan, program IFATES. IFATES, iya. Dengan metode pemeriksaan sederhana dan murah untuk mendeteksi dini kanker serviks. Kanker serviks. Ya, ini juga salah satu tugasnya yang gak mudah dan tentunya pasti punya program atau juga planning untuk bisa menjalankan program ini. Nah, apa yang dilakukan tim penggerak PKK Kota Tebing Tinggi ini Bu ke masyarakat untuk bisa masyarakat tahu betapa pentingnya IFATES ini? PKK bisa melakukan edukasi dan penyuluhan ke masyarakat terkait program IFATES tersebut. Oke. Dan sejauh ini udah kemana aja nih Bu? Mungkin sosialisasinya atau hal-hal yang dilakukan terkait untuk IFATES ini Bu? Ke kelurahan-kelurahan. Kelurahan-kelurahan. Dan kita juga ada MOU ya Bu ya, dengan Dinkes dan Puskesmas. Dan respon dari masyarakat gimana nih Bu sebenarnya? Secara umum respon masyarakat masih belum optimal. Belum optimal. Awalnya mungkin ya kan. Awalnya belum optimal. Ya, mungkin dipengaruhi oleh pengetahuan, terus kurang dukungan dari suami, rasa takut, dan juga malu. Oke. Hari kayaknya ke dokter nih, karena tadi Ibu Ketua bilang IFATES ini hambatannya mungkin kurang dorongan suami, kemudian juga rasa takut, membuat orang tuh berpikir sebenarnya IFATES ini apa gitu. Kenapa sampai sebegitunya masyarakat ini gitu? IFATES itu, IFA adalah kependekan dari Inspeksi Visual Asam Asetat. Nah, tes itu uji. Nah, jadi IFATES itu adalah uji yang memakai asam asetat yang akan dioleskan di leher rahim. Nah, apabila ada kelainan nanti akan nampak di situ. Oke, jadi sebenarnya tujuannya ini apa Bu? Tujuannya adalah deteksi dini untuk kanker serviks. Atau kalau di masyarakat kita bisa kanker serviks adalah kanker leher rahim. Dan sejauh ini kalau kita lihat kondisi di Tebing Tinggi, apakah memang cukup mengkhawatirkan dari program yang sudah berjalan gitu hasilnya? Di kanker serviks adalah pembunuh nomor 2 untuk perempuan setelah kanker payudara. Sedemikian. Itu sepupuan kali ya, bukan kanker payudara sama kanker ini ya? Sepupuan, kanker payudara kakaknya. Jadi kalau kita dapat deteksi dini,
sedini mungkin, dengan apalagi dengan IFA-tes itu dia tesnya gampang, murah, cepat, bisa dilaksanakan di puskesmas saja tanpa kita harus ke laboratorium rumah sakit besar. Bu, sekali boleh lihat kamera, Bu? Tidak apa-apa. Terus apabila dapat hasilnya itu memang kita ada kelainan, ada deteksi dininya, itu kita bisa cepat mengobatinya. Gitu. Dan sebenarnya prosedurnya harus gimana nih Bu? Apakah memang ada waktu yang betul-betul rutin untuk masyarakat memeriksakan atau melakukan IFA-tes ini? Waktu rutin sebetulnya kita harus merutinkan. Rutin ya Bu? Sebaiknya. Itu apalagi bagi kita ini IFA-tes itu bagi perempuan-perempuan yang seksualnya aktif, suami istri. Masih kenceng-kencengnya ya Bu? Pokoknya aktif lah seksualnya. Pasangan usia subur. Pasangan usia subur. Makanya juga usia 30 sampai 50 tahun juga kita edukasi biar melakukan IFA-tes. Juga untuk yang risiko tinggi. Yang risiko tinggi itu dia pernah terinfeksi dengan HPV penyebab kanker serviks dan dia ada genetik. Genetik itu misalnya dia ada keturunan untuk kanker. Nah, itu juga risiko tinggi. Kenapa? Karena kanker itu juga termasuk sesuatu yang diturunkan bersifat genetik. Jadi dia risiko tinggi. Artinya sebenarnya ini adalah deteksi awal gitu. Deteksi awal. Gitu. Nggak usah takut dan itu tidak sakit. Sebentar aja, nggak butuh berapa menit, 5 menit aja pun mungkin nggak cukup. Dan dari respon masyarakat ketika Ibu mungkin ke lapangan, apa yang mereka khawatirkan gitu Bu? Biasanya malu sih. Malu sih, karena memang prosedurnya itu mungkin ibu-ibu pernah lihat orang mau melahirkan, seperti itu dengan posisinya itu kalau kita bilang itu posisi litotomi dengan kaki diangkat terus dibuka daerah yang kewanitaannya. Nah, banyaknya itu malu di situ. Malu. Gitu. Padahal yang melakukan perempuan juga. Perempuan, biasanya perempuan. Oh gitu. Dan sejauh ini Bu, dari program ini mulai berjalan sampai dengan hari ini, hasil dari IFA-tes sendiri seperti apa Bu? Mungkin yang ditemukan di lapangan. Untuk Kota Tebing kita menemukan 4 yang positif. Dari 4 sekian 4 positif. Tapi yang itu masih deteksi dini. Kita belum bisa bilang dia memang kanker serviks. Nah, bagi 4 yang positif ini, kalau kita di puskesmas dapat itu akan diteruskan langsung ke dokter spesialisnya. Nah, biasanya kita akan dianjurkan untuk pemeriksaan patologi anatomi. Nah, apabila memang ada itu memang lesinya prekanker, itu pasti akan langsung di terapi. Dan itu masih dini, masih masyarakat kita mungkin harus kemoterapi, harus radioterapi. Enggak, kalau hanya masih dini, itu masih bisa kita terapi dengan obat-obatan. Jadi artinya juga ketika pun mungkin memang positif, jangan langsung down juga ya, karena kan jangan memang semangat itu, Tapi itu udah deteksi bahwa memang di rahim kita udah ada kelainan, udah ada lesi yang abnormal. Jadi sebenarnya Bu, kalau untuk rentang waktunya apakah memang sebulan sekali ini para wanita-wanita yang sudah berumah tangga untuk melakukan ini, atau memang mungkin setengah tahun sekali atau berapa gitu baiknya? Tidak per bulan ya. Dia minimal ya. Minimal 1 tahun per kali. 1 kali per tahun kita. Atau setahun sekali? Iya. Oh gitu. Jadi biasanya gejalanya apa nih Bu kalau untuk yang ini? Oh, untuk yang biasanya. Kadang-kadang kan juga mereka kan merasa ada keluhannya mungkin perlu nih IFA-tes gitu. Sakit waktu berhubungan. Biasanya kan dan takutnya nikmat ya. Kan kita edukasi. Betul. Sex education kan bagi orang yang sudah aktif untuk melakukan aktivitas. Nah, sakit waktu berhubungan atau keluar darah ketika berhubungan. Itu juga bisa juga dia sakit waktu dia kencing, itu juga salah satu. Keputihan yang abnormal juga ya Bu ya. Atau mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf kalau seandainya bagian misfi kita itu bau. Oh gitu. Itu juga perlu diwaspadai nih ya. Jangan pernah anggap biasa ini gitu. Saya mau mens biasa itu lendirnya banyak, tapi kalau dia mulai bau kental, kita mulai was itu bukan waspada, makanya kita deteksi dini. Dan kemana ibu-ibu ini harus datang Bu untuk bisa melakukan IFA-tes? Kalau untuk IFA-tes ibu-ibu cukup datang ke puskesmas ya. Bukan ke rumah ibu ya Bu ya? Atau ke rumah ibu, atau ke rumah Bu Wali gitu. Ke rumah ibu ketua. Bu, saya mau IFA-tes. Boleh nanti kita antar Bu. Boleh kalau katanya mau IFA-tes kami antar ke puskesmas ya Bu. Bukan ke rumah ibu ketua ya.
Hari ke Ibu Anastasia ini, artinya bahwa ini dilaksanakan di Kecamatan Rambutan. Oke. Nah, untuk Rambutan sendiri gimana nih respon dari masyarakat atau juga pelaksanaannya nih? Iya, seperti yang mungkin disampaikan Ibu Wali Kota kita sebelumnya dan Ibu Dr. Yanti, kita ya di awal-awal itu ya nemuin gitu Bang Ari kan, ya Bu masih malu Bu gitu kan, atau untuk apa sih manfaatnya IPA tes ini Bu gitu kan, ya kita temukan juga kan gitu, maksudnya suami itu, ya untuk apa sih gitu kan, bahkan ada yang kita temuin melarang istrinya untuk IPA tes kan gitu. Takut kali dia papain. Nah takut gitu kan istrinya. Ada mungkin gambarannya gitu. Ada yang ikut IPA tes berubah jadi. Itu Bang Ari, jadi itulah gunanya kegiatan kita ini. Alhamdulillah Kecamatan Rambutan sebagai perwakilan dari Kota Tebing Tinggi untuk kegiatan IPA tes ini. Nah, di sini juga kita sebagai PKK kan, itu kita sebagai organisasi kemasyarakatan yang memang memberdayakan para wanita untuk berpartisipasi gitu kan dalam pembangunan di Kota Tebing Tinggi, khususnya mungkin di Indonesia pada umumnya kan gitu. Nah, kita juga ya seperti halnya memang ya kita lah yang harus memang sebagai garda terdepan untuk mencegah kanker serviks ini, kanker leher rahim ini Bang Ari. Nah, karena apapun ceritanya ya yang disampaikan seperti Ibu Ketua Bidang bahwa salah satu pembunuh terbanyak di Indonesia itu kanker serviks. Nah, itulah jadi karena mengingat hal itu juga gitu kan, kita kan miris juga kan gitu. Makanya kita dari tim PKK Kecamatan juga bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota, dengan Dinas Kesehatan yang kita juga bekerja sama dengan Puskesmas sebagai tim pelaksana untuk kegiatan IPA tes ini gitu. Kita bekerja sama, kita bentuk juga ada namanya Duta IPA tes. Duta IPA tes. Itu siapa yang ada di situ gitu? Tim penggerak PKK, perwakilan kelurahan. Nah, wanita-wanita ini yang duta-dutanya ya. Wanita tangguh. Pijen-pijen ya. Yang kita lantik menjadi duta itu ya kemarin gitu. Dengan tugas untuk mensosialisasikan. Nah, mereka awalnya dapat pelatihan dulu dari dinas terkait. Nah, kemudian juga dalam tanda kutip kita bukan mewajibkan, tapi menyarankan agar sebaiknya duta IPA tes kita ini sudah IPA tes duluan. Nah, namanya duta. Mau ngomong kan gitu kan. Jadi kalau dia nggak IPA tes gimana? Dia tahu gitu, bisa dia mensosialisasikan karena dia sudah merasa sendiri, jadi dia bisa menyampaikan ya kepada orang-orang di lingkungannya. Nah, udah gitu bukan hanya duta IPA tes ini aja Bang Ari. Jadi kita juga kerjasama sama lembaga kemasyarakatan kelurahan kita. Itu baik kepala lingkungan, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK juga gitu, bukan hanya duta IPA tes. Itu kita ikut turun. Itu turun untuk sosialisasi sama tenaga kesehatan juga di Puskesmas. Jadi bersinergi kan gitu. Jadi biar sampai visi misi kita untuk IPA tes ini, biar warga juga paham, mungkin suami juga paham. Kan gitu kan. Biasanya ya. Dan itu memang harus izin suami ya Bu ya? Ya sebenarnya wajib kan gitu. Apalagi kita bersuami, alangkah baiknya ya walaupun kesehatan, walaupun kesehatan itu kan hak pribadi seseorang gitu, tapi kan alangkah baiknya kegiatan IPA tes ini ya atas izin suami. Tapi Bu, kalau yang memang dia sudah janda bertahun-tahun tetap juga Bu? Iya. Jadi IPA tes ini juga Bang Ari bukan hanya untuk pasangan usia subur atau orang yang punya suami, tapi untuk perempuan yang sudah berhubungan seksual. Jadi pernah melakukan hubungan seksual, sudah bisa mengikuti IPA tes gitu. Walaupun memang sebenarnya kita punya target itu usia 30 sampai 50 tahun, karena kan itu masa usia subur ya kan Bu. Tapi kalau ada wanita usia di bawah juga 30 tapi sudah menikah atau pernah berhubungan seksual, sudah bisa ikut IPA tes. Ya, dan sejauh ini tetap optimis ya bahwa ini bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat bisa menerima ini dan mau melakukan IPA tes tadi. Dan mungkin ini terakhir mungkin masing-masing dari Ibu Tasya dulu, boleh dengan kamera, kira-kira harapannya apa nih ke masyarakat setelah kita tadi ngejelasin cukup panjang lebar mengenai IPA tes ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Tebing Tinggi nanti yang akan menyaksikan tayangan kita ini?
kepada para perempuan gitu. Kita di Kecamatan Rambutan ini ada juga namanya salah satu inovasi kita Umari itu namanya Keluarga Hebat Peduli Kanker Rahim. Jadi yang memang tugasnya atau fungsinya itu memang untuk mendukung, baik untuk memberikan motivasi juga kepada ibu, istri, saudara perempuan kita untuk mengikuti kegiatan IFATES untuk kesehatan perempuan Indonesia. Betul. Nah, dokter nih dok, apa nih yang pengen disampaikan ke masyarakat terkait dengan program kita dan mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan bisa mencapai targetnya. Buat perempuan-perempuan Kota Tebing Tinggi, jangan takut untuk melakukan IFATES, jangan malu. Yang akan menjaga diri kita sendiri. Begitu seorang ibu sakit, keluarga sakit, lingkungan sakit, kota kita juga sakit. Jangan malu, karena itu adalah untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga. Terakhir, Ibu Ketua ini Bu, pengen bilang apa? Artinya tadi sudah mendengarkan bahwa ini anggota-anggota yang luar biasa, bekerja keras, untuk bisa mencapai apa yang menjadi targetnya tim penggerak PKK Kota Tebing Tinggi terkait dengan IFATES ini. Pengen bilang apa ke masyarakat kita nih, Bu? Ayo masyarakat Tebing Tinggi, terkhusus perempuan yang ada di Kota Tebing Tinggi, giat untuk melakukan IFATES untuk menurunkan resiko kematian akibat kanker serviks. Dan dukungannya juga untuk para suami, juga dari keluarga, mungkin dari yang disampaikan dengan Bu Anastasia tadi, ya saudara-saudara saling mengingatkan, betul support terutama dari suami gitu dan keluarga. Terima kasih Bu Ketua, tim penggerak PKK Kota Tebing Tinggi. Kita bisa berdoa mudah-mudahan program ini berjalan dan bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dan khusus buat ibu-ibu yang luar biasa tetap sehat supaya bisa terus berpartisipasi dan berkontribusi untuk Tebing Tinggi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Dan waktunya untuk kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Kota Tebing Tinggi.